Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Markus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kafarnaum. Kafarnaum itu adalah desanya Nahum. Ya, Kafir itu desa, desanya Naum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu." Ayat 11. "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Malam ini ada sebuah tema besar, yaitu kuasa iman. Kuasa iman. Orang punya iman itu, pasti dia akan berjalan dalam kuasa Tuhan. Ayat firman Tuhan di atas mengisahkan tentang seorang lumpuh yang digotong oleh 4 temannya. Ya, seorang lumpuh yang digotong oleh 4 temannya. Walaupun Alkitab tadi berkata mereka melalui berbagai hambatan. Hambatan karena orang begitu banyak di dalam rumah, di mana Yesus mengajar mereka di Kafarnaum, sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Mengisahkan bahwa orang lumpuh ini kemudian digotong oleh 4 orang itu. Mereka melalui begitu banyak hambatan, tapi akhirnya iman mereka membuahkan hasil. Orang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kita belajar bahwa kuasa dari iman mereka betul-betul memberi bukti. Kita belajar malam hari ini ada 3 hal yang mewarnai iman mereka, yang dapat membantu kita untuk memiliki iman yang sama. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau punya kuasa iman? Mari kita belajar dari keempat orang ini yang mengangkat orang lumpuh. Orang lumpuh itu adalah sangat bergantung dengan orang lain. Tapi 4 orang ini, mungkin itu saudara, gambaran gereja Tuhan, gambaran orang percaya malam hari ini, yang akan memiliki kuasa iman. Yang pertama kita belajar bahwa iman yang berkuasa itu memerlukan waktu Tuhan yang tepat. Iman yang berkuasa memerlukan waktu Tuhan yang tepat. Dalam Markus pasal 12, ayat yang pertama, kalau kita buka dan kita baca, Alkitab berkata, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kafarnaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Wow. Iman yang berkuasa memerlukan waktu Tuhan yang tepat. Tuhan Yesus berada di Kafarnaum menjadi sebuah bukti bahwa itu adalah waktu yang tepat. Ya. Ini disebut dengan kairos, waktu Tuhan. Semua saudara dan saya, kita yang ada di malam ini, kalau kita ingin berjalan dalam kuasa iman, maka iman yang berkuasa itu memerlukan waktu Tuhan yang tepat. Dan ketika Tuhan Yesus ada di Kafarnaum, maka itu merupakan waktu yang tepat untuk kesembuhan terjadi bagi orang lumpuh ini. Waktu yang tepat juga berlaku bagi segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk bisnis, termasuk Bapak Ibu dan saya dalam pekerjaan,
dalam membangun keluarga, entah keluarga yang sudah sekarang dibangun, entah mau membangun keluarga yang baru, entah memilih pekerjaan, entah memilih tempat untuk Anda sekolah, entah itu ke Bapak Ibu mau kuliah atau mau sekolah dari SMP sampai SMU, semua ditentukan oleh waktu yang tepat. Kan nggak mungkin orang lahir langsung masuk SMP. Dia butuh waktu untuk dia sampai di umur tertentu. Kemudian dengan semua kepintaran yang dia miliki dalam sebuah takaran usia dan umur itu, maka dia ada di level yang berbeda juga. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-8, Alkitab berkata begini, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Tadi saya katakan waktu yang tepat berlaku bagi segala sesuatu. Semua yang terjadi di bawah matahari ini ditentukan dengan waktu. Dan Tuhan juga punya waktu untuk menolong kita, terutama ketika Bapak Ibu bergerak di dalam iman percaya. Dan saya percaya waktu Tuhan selalu tepat. Amin. Waktu Tuhan yang tepat harus diterima sebagai sebuah anugerah. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu berdoa dan belum dapat jawaban, bersyukurlah. Karena waktu Tuhan selalu tepat dan Bapak Ibu harus terima itu sebagai sebuah anugerah. Kalau kita baca dalam kitab Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Mika 7 ayat yang ke-7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ketika Mika tahu bahwa Tuhan belum menjawab doanya, dia menunggu-nunggu Tuhan. Ketika harapannya belum terjadi, dia percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Dia percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan, dia percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya dan memberikan kepadanya kekuatan yang baru, sehingga dia masih menunggu waktu Tuhan yang tidak pernah terlambat itu. Ingat bahwa tadi saya katakan bahwa iman yang berkuasa memerlukan waktu Tuhan yang tepat. Maka semua kita yang ada di malam ini, jangan terburu-buru. Bapak Ibu tulis, saya tidak mau terburu-buru. Tapi kita harus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Terburu-buru itu karena kita lihat waktunya mepet, kita melihat bahwa kita harus segera mengejar ketertinggalan, lalu kita mencoba buru-buru. Terburu-burunya kita tanpa menunggu waktu Tuhan akan membawa kita dalam begitu banyak kesalahan yang kita putuskan, yang kita ambil, sehingga menimbulkan kerugian di kemudian hari yang membuat kita menyesal. Lebih baik menunggu dan menunggu waktu Tuhan, dan Anda akan melihat, Anda akan dibawa di dalam kemenangan, Anda akan dibawa dalam sebuah terobosan dan sebuah percepatan yang luar biasa. Kalau anak kita masih umur 5 tahun, tapi kita sudah kasih dia kunci motor, itu sama saja orang tua katakan bahwa anak itu pergi dan dia bisa kecelakaan dan dia mati sebelum waktunya. Anak kecil tidak bisa dikasih sesuatu yang membahayakan dia. Dia mungkin ada dalam mobil, tapi orang dewasa yang nyetir. Dia belum bisa menyetir mobil sendiri. Semua ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk merobohkan, ada waktu untuk menanam, ada waktu membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk Anda dan saya melakukan semua hal, semua ada waktunya. Yang kedua,
Iman yang berkuasa itu memerlukan suatu usaha. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa iman itu adalah I believe, lalu terjadi. No. Ketika Bapak Ibu katakan saya percaya, maka saudara dan saya membiarkan firman Tuhan itu tinggal dalam hati kita. Firman itu tinggal dalam pikiran kita. Firman Tuhan itu mengontrol kita. Firman Tuhan itu mengguidance kita. Tapi untuk terjadi mujizat dalam hidupmu, itu menjadikan iman berkuasa, maka memerlukan suatu usaha. Kalau kita baca tadi Markus pasal yang kedua, terutama ayat 3 dan 4, kita lihat bahwa 4 orang ini tidak hanya cuma taruh di depan rumah, lalu mereka katakan begini, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong saudara kita ini. Tidak. Mereka berusaha untuk bagaimana supaya saudara mereka ini bisa disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Markus 2 ayat 3 dan 4 berkata, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tepat orang lumpuh itu tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudara, Bapak Ibu perhatikan di sana, saya urutkan usahanya 4 orang ini. Dikatakan gini, mereka menggotong orang lumpuh itu. Karena orang ini tidak bisa berjalan, 4 saudaranya ini menggotongnya. Lalu yang kedua adalah begini, mereka membuka atap, mereka naik ke atas rumah, membuka atap rumah itu. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu lihat dari ayat 3 dan 4, mereka menurunkan tilam di hadapan Tuhan Yesus. Mereka menurunkan tilam di hadapan Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak melakukan dengan iman, dengan percaya, maka saya percaya mereka tidak akan melakukan ini. Mereka masa bodoh, mereka hanya taruh orang lumpuh itu hanya di luar, di begitu yang tidak bisa ditembusi oleh orang banyak, karena mereka mengharapkan mungkin Yesus akan keluar. Tapi mereka tidak lakukan itu. Yang keempat adalah mereka tetap di atap rumah untuk menyaksikan apa yang Tuhan Yesus perbuat dengan orang lumpuh itu. Poin 1, 2, 3, 4 itu menjadikan mereka adalah orang yang beriman. Karena begini, iman tanpa usaha adalah mati. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Iman tanpa usaha saya adalah mati. Bapak Ibu bilang beriman, tapi Bapak Ibu malas doa. Bapak Ibu bilang beriman, tapi Bapak Ibu malas ibadah. Bapak Ibu bilang beriman, tapi Bapak Ibu malas kerja. Ya tidak akan lihat keberhasilan. Tidak akan melihat terobosan. Tapi kalau Bapak Ibu mau usaha, mau kejar Tuhan sungguh-sungguh, punya rasa lapar dan haus akan Tuhan, punya kerinduan untuk mau mengenal Tuhan lebih dalam, ketika Bapak Ibu baca firman, ketika dengar firman, ketika Bapak Ibu dengarkan kesaksian yang membangun iman, dan Bapak Ibu katakan begini, saya mau berusaha mendapatkan Yesus, menemukan Yesus, maka Alkitab berkata, barang siapa mencari wajah Tuhan, maka wajahnya dicari. Iman tanpa usaha adalah mati. Iman yang berkuasa, tadi saya katakan, memerlukan apa? Memerlukan suatu usaha. Yakobus pasal 2 ayat 17 menggambarkan ini dengan sangat jelas. Dengan sangat jelas. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 4 orang ini pada ayat 3 sampai ayat yang keempat dari Markus pasal 2, mereka tidak cuma hanya berkata kami percaya. No, tapi mereka menggotong orang lumpuh itu. Kemudian yang kedua, mereka membuka atap rumah itu. Mungkin bukan atap rumah mereka, atap rumah tetangga, atap rumah mungkin orang yang tidak kenal. Tapi karena iman mereka melakukan itu. Mungkin selesai itu mereka harus bayar untuk menggantikan atap rumah orang yang mereka buka. Yang ketiga, mereka menurunkan tilam di hadapan Yesus. Karena begitu banyak orang yang datang dan ingin melihat Yesus, ingin disembuhkan. Yang keempat, mereka tetap di atap rumah dan menyaksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan, perbuat dengan saudara mereka yang lumpuh itu. Bapak Ibu harus usaha. Kalau kita nggak berusaha, kita nggak bisa hidup tergantung
Orang lumpuh ini awalnya tergantung dengan saudara-saudaranya. Tapi 4 saudara ini membuktikan bahwa iman harus disertai dengan usaha. Haleluya. Iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini hidup, mereka tidak punya iman dengan Tuhan. Karena mereka tidak pernah ambil sebuah tindakan iman, ambil sebuah langkah iman untuk percaya bahwa Tuhan telah menolong mereka. Mereka selalu tergantung dengan seseorang. Mereka selalu tergantung dengan orang lain. Mereka tidak membangun hidupnya karena mereka menemukan Tuhan secara pribadi. Tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tidak bergantung sepenuhnya kepada firman Allah. Hal yang ketiga yang kita belajar untuk berjalan dengan iman, berkuasa dalam iman, iman yang berkuasa. Iman yang berkuasa itu memerlukan harapan yang besar. Iman yang berkuasa memerlukan harapan yang besar. Kalau pertama tadi, iman yang berkuasa memerlukan waktu Tuhan yang tepat. Yang kedua, iman yang berkuasa memerlukan suatu usaha. Yang ketiga, iman yang berkuasa memerlukan harapan yang besar. Dan harapan yang besar dari 4 orang ini adalah bahwa jika Tuhan Yesus melihat orang lumpuh ini, pasti disembuhkan. Karena itu sebabnya mereka turunkan orang lumpuh itu tepat di depan Tuhan Yesus. Satu waktu saya ingat, ketika saya pergi pelayanan, dan orang membawa seorang yang lumpuh, saudara. Dia sudah ada di kursi rodanya itu kurang lebih 7-8 tahun. Dari begitu banyak orang, ketika altar call, saya lihat bahwa istrinya dan anak perempuannya mencoba untuk mendorong orang itu persis di depan saya. Dan ketika mereka mendorong di depan saya, Roh Kudus katakan begini, doakan orang ini, karena aku akan menyembuhkan dia. Saya lihat bahwa mereka berusaha, orang itu duduk di kursi yang hampir paling belakang dari gereja itu. Tapi mereka mendorong sampai persis di depan saya. Ada begitu banyak orang yang altar call. Saya lihat hari itu, Tuhan membangkitkan dia dari kursi roda di mana hampir 7-8 tahun dia duduk di sana. Dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Iman yang berkuasa memerlukan harapan yang besar. Istri dan anak perempuannya mengharapkan supaya suaminya, papanya disembuhkan oleh Tuhan. Dan untuk melihat mujizat melalui iman, maka perhatian harus tertuju pada Tuhan Yesus yang punya kuasa itu. Kalau Bapak Ibu dan saya, mata kita tidak memperhatikan, mengharapkan kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami mujizat. Tidak akan pernah melihat iman yang penuh kuasa itu dinyatakan. Kisah Rasul pasal 3, ayat 4 dan 5 mengajarkan kepada kita. Ketika Petrus dan Yohanes sampai di depan pelataran bait Allah, ada seorang lumpuh yang duduk di sana. Lalu Petrus berkata, mereka menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan, kata kuncinya harapan, akan mendapat sesuatu dari mereka. Dan kalau kita baca ayat ini terus ayat 6, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada pada kami. Tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Wow. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara, Alkitab berkata begini, saudara tidak akan bisa dapatkan sesuatu apapun dari manusia. Tapi ketika matamu tertuju kepada Tuhan Yesus, tertuju kepada kuasanya, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang ajaib, yang mulia. Harapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ketika orang berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa mereka kepada pelabuhan kesukaan untuk mereka menikmati semua yang terbaik daripada janji-janjinya. Ketika Bapak Ibu datang malam ini, dan Bapak Ibu katakan begini, saya mau untuk ada dalam kuasa Tuhan. Saya mau untuk mengalami hal-hal yang ajaib, seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini. Dan saya mau, seperti 4 orang yang mengangkat orang lumpuh ini, iman yang berkuasa itu memerlukan waktu Tuhan yang tepat. Iman yang berkuasa memerlukan suatu usaha. Dan yang ketiga, iman yang berkuasa memerlukan harapan yang besar.
Hari ini apa yang kita harapkan di hadapan Tuhan? Biarlah matamu tertuju kepada Tuhan. Hari ini apa yang kita harapkan di hadapan Tuhan? Jangan andalkan apa yang ada pada kita, tapi andalkan kuasa Tuhan. Andalkan firman Allah. Maka kita tidak akan pernah dipermalukannya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Bapa di sorga,